Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke tutorial cara membuat cover, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Jadi kita akan mengikuti tutorialnya. Terus di sini tidak akan langsung ditulis secara manual, kemungkinan ya karena durasinya yang tidak memungkinkan akan memakan waktu yang lama. Jadi di sini saya akan mengcopy paste dari makalah yang sudah ada. Nah, mungkin langsung saja masuk ke pembuatan cover. Jadi kita copy dulu ya. Terus kita paste di sini. Nah, biasanya kami menggunakan font Times New Roman dengan ukuran font biasanya 12. Nah, terus jangan lupa ke bawahnya maksud dan tujuan makalah dibuat. Karena di sini makalahnya bertujuan untuk memenuhi penilaian evaluasi tengah semester. Terus dosen pengampu, jangan lupa. Terus nama penyusun. Nah, ini karena berkelompok jadi kami banyak. Dan selanjutnya mencantumkan logo universitas dan jangan lupa alamat kampus serta program studi, nama universitas dan tahun. Selanjutnya kita akan masukkan ke abstrak. Nah, di sini abstrak sendiri artinya sebuah ringkasan dari keseluruhan isi atau isi karya ilmiah ini. Jadi di dalamnya tidak ada tambah-tambahan, tidak ada opini, melainkan hasil murni dari karya ilmiah yang ada di dalam. Jadi ini biasanya abstrak itu terakhir untuk pembuatannya. Sekarang, tapi untuk kali ini kita langsung copy saja dari makalah yang sudah ada di sebelah sini. Karena biasanya abstrak itu dibuatnya di terakhir. Kita masukkan langsung. Nah, seperti itu. Terus untuk selanjutnya kita akan masuki pembuatan kata pengantar. Jadi kata pengantar sendiri adalah bagian dari awal sebuah karya tulis atau karya ilmiah ya. Jadi sebagai ucapan syukur dan terima kasih penyusun atau penulis kepada pihak-pihak yang telah ikut serta dalam atau berkontribusi dalam karya ilmiah ini. Oke, langsung masuk saja ke sini ke kata pengantar. Kan kita langsung kopikan saja dari makalah yang sudah ada biar lebih mudah karena lumayan juga durasinya kalau diketik manual. Terus kita langsung kopikan saja ke sini. Nah, ini jadi untuk pembuatan kata pengantar. Jadi ini sebagai ucapan rasa syukur serta terima kasih penulis atau penyusun pada pihak-pihak yang telah berkait serta maksud dan tujuan karya tulis ini dibuat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tutorial untuk membuat daftar isi. Nah, jadi kita akan membuat daftar isi. Kita harus membuat halaman baru, halaman kosong. Oke, itu lanjut. Terus kita seperti biasa kita kopikan terlebih dahulu dari file yang sudah ada. Nah, di sini kami menggunakan tabel atau ya tabel karena kami bertujuan tabel ini supaya lebih rapi. Karena kalau tidak pakai tabel, karena kami membuatnya manual, secara manual, tidak otomatis, jadi menggunakan tabel supaya rapi. Terus nanti paling dihilangkan saja tabel ini, misalkan dihilangkan dari sini, hilangkan tabelnya biar tidak kelihatan. Nah, seperti ini. Ini untuk pembuatan daftar isi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan daftar gambar. Kita masukkan terlebih dahulu halaman baru. Nah, di sini kita akan membuat daftar gambar. Kita kopikan lagi dari sini, dari file yang sudah ada. Nah, ini juga sama menggunakan tabel karena supaya lebih rapi, karena di sini kami membuatnya secara manual, tidak secara otomatis, jadi ini tujuannya biar lebih rapi. Terus jangan lupa hilangkan lagi tabelnya biar tidak kelihatan. Oke. Terus kita hilangkan kata-kata ini biar tidak ada garisnya. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk atau kita buat halaman baru untuk daftar tabel. Seperti biasa kita buat halaman baru atau lembar baru. Nah, sekarang kita akan membuat daftar tabel.
Terus kita kopikan ke sini. Saya hilangkan lagi garis-garisnya, atau yang biar rapi, biar tanpa garis. Oke, cukup. Ini mungkin ini saja untuk pembuatan atau tutorial membuat cover makalah, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan yang terakhir daftar tabel. Selanjutnya mungkin untuk pembahasan-pembahasan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bab 1. Gambaran subjek penelitian. Gambaran umum Grab. Grab adalah sebuah perusahaan teknologi yang berkantor pusat di Singapura dan menyediakan layanan transportasi online, pengiriman makanan, dan pembayaran digital. Grab didirikan pada tahun 2012 oleh Anthony Tan and Tan Hoi Ling sebagai layanan taksi online di Malaysia, dan sejak itu berkembang pesat dan saat ini telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Layanan transportasi online Grab yang paling terkenal adalah GrabCar, yang merupakan layanan pemesanan mobil pribadi dengan sopir yang dapat dipesan melalui aplikasi Grab. Selain itu, Grab juga menyediakan layanan pemesanan taksi, Grab Taksi, dan layanan pemesanan kendaraan roda 3, Grab Tuk-Tuk. Selain layanan transportasi online, Grab juga memiliki layanan pengiriman makanan GrabFood yang memungkinkan pengguna untuk memesan makanan dari restoran terdekat dan diantarkan ke lokasi pengguna. Grab juga memiliki layanan pembayaran digital GrabPay dan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara digital ini di berbagai tempat seperti toko, restoran, dan tempat parkir. 1.2 Gambaran umum Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi Indonesia yang didirikan tahun 2010. Awalnya Gojek memulai usahanya sebagai layanan ojek online yang menghubungkan kendaraan ojek dengan penumpang melalui aplikasi. Namun, sering berjalannya waktu, Gojek berkembang menjadi perusahaan layanan on demand yang menyediakan berbagai jenis layanan seperti transportasi, pengiriman makanan, belanjaan, pembayaran, dan layanan keuangan. Gojek menjadi sangat populer di Indonesia dan disebut-sebut sebagai unicorn perusahaan startup dengan nilai lebih dari $1 miliar karena berhasil mengumpulkan banyak pengguna dan mengatasi berbagai tantangan seperti masalah regulasi dan keamanan. Gojek juga menjadi contoh suksesnya model bisnis on demand atau sering disebut sharing economy yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan layanan dengan lebih efisien dan hemat biaya. Dengan terus mengembangkan dan meningkatkan layanan yang ada, Gojek berharap dapat terus meraih kesuksesan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara secara keseluruhan. Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010. Awalnya Gojek hanya menyediakan layanan transportasi dengan menggunakan sepeda motor melalui aplikasi yang dapat diunduh oleh pengguna smartphone. Namun seiring dengan perkembangan bisnis, Gojek kemudian mengembangkan layanan lain seperti pesan antar makanan, pengiriman barang, pembayaran digital, serta layanan kesehatan dan keuangan. Gambaran umum Maxim. Maxim telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2018, menawarkan beberapa layanan seperti transportasi online, mobil dan motor, pengiriman barang, pesan antar makanan, dan barang kargo, jasa pembersih, dan laundry. Pada bulan 2020, layanan pijat dan SPA diluncurkan oleh Maxim Indonesia. Pada November 2021, PT Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar risiko kecelakaan lalu lintas bagi pengguna layanan Maxim. Ini merupakan program wajib dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap kecelakaan lalu lintas. Berikut ini ada hasil pengumpulan data primer tentang tarif Gojek. Selisihnya lumayan terlihat. Di sini paling murah itu Maxim karena masih awal-awal, mungkin masih promosi juga agar customer menghampiri.
Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around. Yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniar Ayu dengan nomor NPM 101213 akan menjelaskan deskripsi variabel 3.1, variabel jarak tempuh. Variabel jarak tempuh adalah ukuran yang mengindikasikan seberapa jauh suatu objek atau benda telah bergerak dari posisi awalnya. Variabel ini biasanya diukur dalam satuan meter atau kilometer, tergantung pada besarnya jarak. Variabel jarak tempuh seringkali digunakan dalam berbagai bidang seperti dalam fisika untuk menghitung kecepatan dan percepatan. Dalam teknik untuk menghitung kecepatan dan percepatan, dalam teknik untuk mengukur jarak antara dua titik dalam olahraga untuk mencatat jarak yang ditempuh oleh atlet, dan dalam transportasi untuk menghitung jarak tempuh kendaraan. 3.2 ada di waktu tempuh. Waktu tempuh adalah variabel yang digunakan untuk mengukur berapa lama waktu yang diperlukan untuk menempuh suatu jarak atau perjalanan dari suatu titik ke titik lain. Waktu tempuh diukur dalam satuan waktu seperti detik, menit, jam, atau hari. Waktu tempuh dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor kecepatan, rintangan, dan kondisi cuaca. Dengan kecepatan yang lebih cepat, waktu tempuh akan lebih singkat dibanding dengan kecepatan yang lebih lambat. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around. Yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. What
What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan tarif Grab Gojek Maxim berdasarkan nilai rata-rata, rank, dan main deviasi. Nah, di sini yang pertama itu dari Digitech University ke Yomark Darwati dengan jarak 350 meter, waktunya 1 menit. Nah, untuk tarif Grabnya sendiri yaitu sebesar 5.000, sedangkan untuk tarif Gojeknya sebesar 11.500.
Sedangkan untuk tarif Maximnya itu sendiri yaitu sebesar 8.900. Nah, untuk mengetahui tarif rata-rata dari ketiga aplikasi tersebut, maka kita harus menjumlahkan terlebih dahulu semua tarif lalu dibagi 3. Berarti 5.000 ditambah 11.500 ditambah 8.900 dibagi 3, hasilnya 8.467. Sedangkan untuk menghitung ringnya sendiri dapat kita ketahui dengan rumus harga tertinggi dikurang harga terendah, yaitu harga tertingginya sebesar 11.500, sedangkan untuk harga terendahnya yaitu 5.000. Jadi 11.500 dikurang 5.000 sama dengan 6.500. Nah, sedangkan untuk menghitung mean deviasinya yaitu kita menjumlahkan terlebih dahulu semua tarif lalu dikurang dengan nilai rata-rata nanti dibagi 3. Nah, kita akan ketahui mean deviasinya sebesar 2.671. Sedangkan dari Hamad Rote ke Digitech University untuk tarifnya sendiri sama, sehingga untuk nilai rata-rata, rank dan mean deviasinya sama. Nah, yang selanjutnya yaitu dari Digitech University ke Marga Cintapak dengan jaraknya 3,5 km, membutuhkan waktu 10 menit. Nah, untuk tarifnya sendiri di sini untuk Maxim yaitu sebesar 9.900. Nah, untuk mengetahui nilai rata-ratanya kita jumlahkan terlebih dahulu semua tarifnya lalu dibagi 3, dan maka kita ketahui untuk nilai rata-ratanya 11.100, sedangkan untuk mean deviasinya yaitu sebesar 1.273. Untuk menghitung ringnya sendiri yaitu dapat kita peroleh dari tarif yang tertinggi 12.000 dikurang tarif terendah 9.900, yaitu dengan hasil 2.100. Maaf, itu ada sedikit kesalahan. Please don't let me down. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung tarif dari Marga Cintapak ke Digitech University dengan menempuh jarak sebesar 3,5 km dan memerlukan waktu sebanyak 9 menit. Untuk tarif Grabnya sendiri di sini yaitu sebesar 12.000, sedangkan untuk tarif Gojeknya itu 29.000. Sedangkan untuk tarif Maximnya yaitu sebesar 8.900. Nah, untuk menghitung rata-rata dari ketiga aplikasi tersebut dapat kita peroleh dari jumlah semua tarif Grab, Gojek, Maxim dibagi dengan 3, maka kita peroleh hasil 16.633. Nah, sedangkan untuk menghitung ranknya sendiri dapat kita peroleh yaitu dari harga tertinggi dikurang dengan harga terendah. Harga tertingginya yaitu tarif Gojek yaitu sebesar 29.000 dikurang dengan tarif terendahnya yaitu 8.900, maka dapat kita peroleh untuk hasil ranknya sendiri yaitu sebesar 20.100. Sedangkan untuk mean deviasinya yaitu sebesar 8.836. Nah, untuk nilai tertingginya Gojek dan terendahnya Maxim. Yang selanjutnya yaitu kita akan menghitung tarif dari Digitech University ke Togamas Buah Batu yang memerlukan jarak tempuhnya 6,5 km dan memerlukan waktu sebanyak 27 menit. Nah, untuk tarif Grabnya sendiri di sini memerlukan biaya sebesar 11.000. Sedangkan untuk Gojeknya 22.500 dan untuk Maxim 16.100. Di sini kita peroleh bahwa harga tertingginya Gojek dan untuk harga terendahnya di Grab. Nah, untuk mengetahui nilai rata-ratanya kita jumlahkan terlebih dahulu semua tarifnya lalu dibagi 3. Nah, kita akan peroleh hasil 16.533. Yang kedua yaitu menghitung mean deviasi yaitu dapat peroleh 4.705, sedangkan untuk menghitung ringnya yaitu harga tertinggi dikurang harga terendah dan dapat kita peroleh dengan hasil 11.500. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung tarif dari Togamas Buah Batu ke Digitech University yang memerlukan jarak tempuh 6,5 km dengan waktu 20 menit. Untuk tarifnya sendiri yaitu untuk tarif Gojek sebesar 27.000 dengan harga tertinggi, sedangkan untuk Maxim sebesar 15.700. Dan untuk Grab yaitu sebesar 11.000, berarti merupakan nilai atau tarif terendah. Nah, untuk mengetahui nilai rata-rata dari ketiga aplikasi tersebut, maka kita dapat peroleh dari semua tarif dijumlahkan terlebih dahulu lalu dibagi dengan 3. Maka kita peroleh untuk nilai rata-ratanya sebesar 17.900. Nah, untuk menghitung ringnya sendiri dapat kita peroleh dari harga tertinggi dikurang dengan harga terendah, maka dapat kita peroleh sebesar 16.000. Sedangkan untuk menghitung mean deviasinya sendiri dapat kita peroleh dengan jumlah 6.715. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung tarif dari Digitech University ke Trans Studio Bandung dengan jarak tempuh 10,2 km dan memerlukan waktu 24 menit. Nah, untuk tarif Grabnya sendiri di sini yaitu sebesar 14.000
tarif Gojek sebesar 24.000 yang merupakan harga tertinggi, dan tarif Maxim sebesar 18.500. Nah, untuk menghitung rata-ratanya, kita jumlahkan ketiga tarif tersebut lalu dibagi 3, maka kita peroleh hasil 18.733, dan untuk main deviasinya kita peroleh dengan harga 4.089, dan untuk ringnya yaitu sebesar 10.000. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung dari Trans Studio Bandung ke Digitek University. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan. Nah, untuk tarif Grabnya sendiri di sini sebesar 12.000, dan untuk tarif Gojeknya 27.500 dan Maxim 17.200. Nah, maka di sini dapat kita peroleh dengan nilai rata-ratanya sebesar 18.733, dan untuk min deviasinya yaitu sebesar 6.219, dan untuk nilai ringnya yaitu dapat kita peroleh dengan jumlah sebesar 15.000. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung tarif dari Digitek University ke Unpad Jatinangor yang memerlukan jarak 15 km dan waktu 33 menit. Nah, untuk tarifnya sendiri di sini untuk tarif Grab dapat kita peroleh sebesar 33.000, sedangkan untuk Gojek sendiri 47.000, dan untuk Maxim sebesar 31.200. Nah, maka di sini kita peroleh nilai rata-ratanya sebesar 37.133, dan untuk nilai ringnya sendiri yaitu sebesar 15.600, dan untuk hasil dari main deviasinya dapat kita peroleh dengan jumlah sebesar 7.007. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung dari Unpad Jatinangor ke Digitek University yang memerlukan jarak 15 km dengan waktu 33 menit. Nah, untuk tarifnya sendiri di sini Grab memerlukan tarif sebesar 36.000, sedangkan untuk tarif Gojeknya sebesar 48.500, dan untuk Maxim sendiri yaitu 31.200. Nah, maka di sini kita akan menghitung tarif rata-rata dari ketiga aplikasi tersebut yang dapat kita peroleh yaitu sebesar 38.567, dan untuk ringnya sendiri yaitu dapat kita peroleh dengan hasil 17.300. Untuk main deviasinya yaitu sebesar 7.292. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now, water's getting deep now. Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down.
Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now. Water's getting deep now. Follow me around. Yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now. Water's getting deep now. Follow me